Salam sejahtera buat saya, tidak akan mengkal. Tujuan salam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata. Yang pertama, yang terhormat kata pemuda mendirikan bersama kenapa saya menekankan perlu berlomba menyelenggarakan antigen barang siapa memberikan makan kepada puasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Banyak sekali orang yang tahun baru melaksanakan buka mulai rumah biasa, mulai surau, rumah gedungan, banyak sekali yang melakukan atau menyelenggarakannya. Kita melakukan.
Ibu-ibu sudah tujuan berbuka yang berbeda. Apa coba niatan yang lain? Akan buka bersama itu niatan yang lain itu apa? Cepetan. Bapaknya menjadi emangnya hanya maghrib untuk kan kalau nanti setelah tarawih kan bisa. Sudah menit? Sudah 3 menit belum terjawab. Apa? Menghormati bulan Ramadan. Kalau terawih itu nggak menghormati bulan Ramadan. Karena sudah. Siapa yang masih mau menjawab? Ada yang mau menjawab ya? Kadang-kadang ada unsur riaknya, Bunda. Ada unsur riaknya katanya Bunda. Ria, Ada pamer, ada unsur pamernya katanya. apa? Unsur riak. Nah, iya riak itu sama riak. Kalau riak penyanyi yang lain. Oh Ira ini. Udah ya. Kadang-kadang orang menyelenggarakan buka bersama hanya karena untuk menambah banyaknya suara. Ya enggak? Jadi itu tujuannya. Tapi kalau sahur bersama tujuannya apa? Siapa yang 100 untuk Anda? Jadi kalau mengajak sahur bersama berarti kita mengajak orang untuk berpuasa agar besok harinya bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang saya lakukan. Jadi bukan buka bersama, tapi sahur bersama. Saya menginginkan sahur bersama yang menjadi sasaran saya untuk saya ajak bersahur bersama adalah kaum duafa dan kaum marginal. Tapi tentu saja saya tidak bisa melaksanakan itu sendiri kalau tidak ada bantuan dari teman-teman saya. Akhirnya saya mengajak semua komponen yang ada di Indonesia, baik terdiri dari berbagai macam suku maupun dari berbagai macam agama, karena kita adalah satu.
Satu apa? Apa? Aduh, ini maitnya kasihkan. Satu apa? Ada yang mau gerombolan? Dua menit. Karena kita satu bangsa Indonesia. Kita satu bangsa Indonesia. Itu saja. Kita dua menit. Kalau 2 menit itu sudah 2 menit sudah. Jadi kita adalah iya. Ada tanya jawab yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah, tetapi kalau tidak hadiah 2 menit sudah. Kita satu Musa. Kok bisa kalau di awal dipancing? Jadi kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, yang kita semboyankan sebagai artinya satu dua. Begitu kita menyanyikan lagu ini, satu nusa, nusa, satu kita bangsa Indonesia. Karena itu setiap kali saya menyelenggarakan sahur, saya mengajak semuanya, baik mereka dari berbagai agama. Di Indonesia ada beberapa agama, ada Islam. Di sini siapa yang beragama Islam? Angkat, malu apa enggak beragama Islam? Kalau tidak, angkat tangan tinggi-tinggi. Ini aja. Ada yang beragama Katolik? Enggak. Ini sebelah sini. Ya. Ada yang beragama Protestan? Oh, lebih banyak. Oh, ada yang beragama Hindu? Hindu nggak ada. Buddha? Buddha. Sedulur ada. Samin Surasndika. Ya. Kemudian Konghucu belum? Itu ada yang beragama Konghucu. Oh, ya. Terus ada Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ada yang beragama Bahai.
Tidak ada. Sudah tahu kalau di Indonesia ada agama Bahai? Belum. Semuanya tahu. Mau tahu atau enggak? Kalau mau tahu, saya cepat-cepat aja akan saya sampaikan. Agama Bahai adalah agama yang didirikan oleh orang Persia yang bernama Bahaullah. Pusatnya di Haifa, di sebelah utara Yerusalem. Agama Bahai itu sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan. Tetapi karena masih kecil dan tersebar di mana-mana, masih belum kelihatan. Akhirnya sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah mulai nampak kegiatannya dan perkumpulannya. Akhirnya agama Bahai diakui sebagai agama yang ada di Indonesia. Jadi itulah agama yang ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia terdiri dari berbagai suku. Ada yang suku Jawa di sini suku apa? Jawa Kudus. Terus ada yang beragama Sunda, beragama. Ada yang suku Sunda. Ada yang Madura? Enggak ada. Batak? Dayak? Oh, Batak ada. Horaswa? Ada yang Dayak? Enggak ada. Bugis? Bukan Bugis. Bali? Sasak, Ambon, Papua, tidak ada. Tapi semuanya itu ada di Indonesia apa enggak? Ada. Anda semua tinggal di mana? Mereka juga tinggal di mana? Kalau begitu, mereka itu siapa kita? Hah? Siapa? Saudara kita. Saudara. Betul. Betul. Yakin? Kalau memang saudara, apa boleh gontok-gontokan? Apa boleh cakar-cakaran? Apa boleh berbunuhan? Boleh? Boleh? Apa boleh rebutan? Rebutan lahan? Rebutan kursi boleh. Kalau rebutan pacar boleh nggak? Boleh apa enggak? Boleh. Oh, ya sudah kalau gitu. Jadi mereka itu adalah sarana keras kita. Karena itu kalau menyelenggarakan sahur bersama, saya mengajak semua komponen yang ada di Indonesia untuk saya ajak melaksanakan atau menyelenggarakan sahur bersama bagi saudara-saudaranya yang beragama Islam, agar mereka bisa melaksanakan ibadah puasanya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itulah tujuannya. Tujuannya untuk dan ini dari rasa cinta kasih, rasa saling tali persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi di antara kita sesama anak bangsa. Ya, jadi itu tujuannya. Karena itu kalau saya bersahur bersama, mereka semua ada, dan kadang-kadang kalau saya bersama kuli-kuli bangunan yang di Jakarta, mereka itu berasal dari daerah-daerah dan tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, mereka tinggalnya di kolong jembatan, maka saya akan bersahur bersama mereka di kolong jembatan.
Kalau saya bersahur bersama Mbok Bakul yang jam 3 pagi sudah berjuang mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarganya, tentu mereka tidak akan bisa menyiapkan sahurnya dengan sebaik-baiknya, maka saya akan bersahur di tengah pasar. Dan saya biasanya kadang-kadang saya ditemani oleh Monsinyur, oleh Romo-Romo dan yang lain-lain, karena yang pertama sekali mendampingi saya menyelenggarakan acara ini adalah Keuskupan Jakarta dan Matakin. Boleh tepuk tangan oleh Konghucu. Dan masih tetap setia sampai sekarang. Dan kalau saya bersahur bersama pengamen, saya akan bersahur di pinggir jalan. Dan kalau saya bersahur bersama tukang-tukang becak, saya akan bersahur mungkin di tengah-tengah alun-alun atau di dekat terminal atau di dekat stasiun. Itu yang saya lakukan. Tetapi karena kami bersama-sama dengan semua warga bangsa yang berlainan agama dan mereka juga menyelenggarakan, maka kadang-kadang saya akan bersahur di halaman gereja atau bersahur di halaman kelenteng atau di mana saja. Itu yang saya lakukan, karena bagaimanapun kita adalah bersaudara. Sudah terus Bapak Ibu sekalian, aku lali. Karena saya tadi mengingat-ingat, saya akan mengingatkan dalam waktu sesingkat itu apa sanggup. Jadi sampai lupa saya apa yang harus saya sampaikan. Ya, karena itu sekarang masih ada 13 menit untuk bertanya jawab. Bapak Ibu sekalian, memang acara ini untuk menyapa kaum duafa dan kaum marginal. Tujuannya adalah untuk mendengarkan bagaimana cara mereka berjuang untuk membangun hidup mereka, kehidupan mereka. Itu saya lakukan dengan mereka, dan saya menganggap sangat penting buat saya. Dan sekarang ini lebih penting lagi, karena bagaimanapun sekalipun kita sudah terlepas dari COVID-19, tetapi sesungguhnya kita itu masih menghadapi musibah dan bencana yang bermacam-macam. Ada bencana alam, ada kekerasan, ada segala sesuatu yang lahir maupun batin masih menggelayuti bumi Indonesia. Karena itu saat ini setiap kali saya melaksanakan ini, saya mengharapkan terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Pemda, dan terutama sekali adalah wakil rakyat.
agar mereka bisa mendengarkan keluhan rakyat yang dipimpinnya. Jangan hanya mengaku bahwa mereka adalah wakil rakyat, tetapi ternyata tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili dirinya sendiri. Nah, sekarang silakan untuk bertanya. Baik, kesempatan yang luar biasa kita berikan. Ya. Oke. Sebentar ya Mas. Bapak dulu ya Mas. Yang muda ngalah dulu ya. Oke, ini ada Bapak. Ya. Monggo Bapak. Sebagian dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kita, Ibu Sinta Nuriyah Wahid MHum, yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Rohman Said, asli Desa Undaan Lor, Bu. Desa. Pertama, saya mengapresiasi kedatangan Ibu di Desa Undaan Lor. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Karena apa? Karena sebetulnya ini tidak mungkin Undaan Lor kok keter Ibu negara. Alhamdulillah sore ini saya bisa melihat langsung. Memang saya pecinta Gus Dur. Kami saya di tengah-tengah Indonesia harus merajut kebiasaan itu. Di sini masih ada yang dari saudara kita dari kaum minoritas seperti dari Nasir, siapa lagi, semua lihat seperti itu. Dalam ini semua kelompok-kelompok Islam diberi kesempatan untuk dan yang disebut tadi satu usaha satu dalam nikah, karena ya YouTube itu yang banyak antara saudara-saudara kita malah menginginkan ada negara kita. Baik, kami itu terima kasih. Minta untuk terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke, sudah ditanggapi. Langsung atau gimana? Langsung ditanggapi atau Terima kasih atas keterangannya dan uraiannya tadi atau kesannya, yaitu ingin mempersatukan anak bangsa. Ya, tetapi tidak kelihatan Islam yang lain. Yang dimaksud Islam yang lain yang mana? Muhammadiyah, terus mana lagi? LDII, terus apa lagi? Apa lagi? Ahmadiyah ada loh. Ahmadiyah ada kan? Ngacung lagi Ahmadiyah. Tuh, ada kok. Semuanya ya dia. Tapi mereka merasa serat bahwa diri mereka itu eksklusif, nggak mau datang, gitu. Jadi maunya sendiri. Semuanya diundang. Semua anak bangsa. Ketua panitia sudah diundang semua. Tapi ya merekanya karena merasa bersama-sama jadi tidak datang. Berikutnya ya, berikutnya dari sebelah sini Bu. Ya. Silakan sebutkan nama, dari mana, kemudian langsung singkat saja langsung ke inti pertanyaan. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Berkah Dalam, Salam Waras. Nama saya Muhammad bin Nabil, saya dari Kudus Kota, cuman merantau di Semarang. Nama singkat saya Hilmi. Izin bertanya Bu Surya. Yang pertama, apa sih alasan fundamental dari panjenengan Bunyai Sinta dalam berkeliling selama bulan Ramadan? Ini kan beliau tadi menyampaikan sudah berkeliling selama lebih dari 23 tahun semenjak Gus Dur menjabat sebagai presiden. Nah, itu kira-kira apa alasan fundamental dari Bunyai Surya untuk melaksanakan ini secara substansial gitu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Alasan saya yang pertama adalah untuk mengajak bersahur bersama kaum duafa dan kaum marginal. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka bisa menjalankan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Karena Rasulullah mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu. Yang keduanya, saya ingin mempersatukan semua anak bangsa menjadi rukun hidup rukun dan damai di bumi Indonesia. Karena apa? Karena dengan bersatu padu, maka mereka akan menjadi sosok guru utama bagi tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Dan itu yang kita butuhkan, sehingga negara kita akan menjadi negara yang gemah ripah roh jinawi, atau yang disebut baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu tujuan saya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.